Halo semua, ini adalah video demonstrasi dari tutorial teknik antarmuka web modern di Raspberry. Di sini saya punya Raspberry yang sudah terpasang dengan WiFi, terhubung ke jaringan rumah. Kemudian ada sensor suhu DS18B20. Kemudian ini adalah modul relay. Saya mempunyai dua relay di modul ini. Antarmuka yang kita buat di sini adalah antarmuka untuk mengontrol perangkat rumah. Jadi saya mencoba membuat sebuah controller untuk smart home menggunakan Raspberry Pi. Di sini saya menggunakan alat seadanya, dua relay dan sebuah sensor suhu untuk mensimulasikan pembacaan dan penulisan data. Di sini ini nantinya akan digunakan sebagai saklar. Jadi perangkat rumah yang ingin dikontrol itu dihubungkan ke pin ini. Ini merupakan dua buah saklar, 1 dan 2. Jadi misalnya lampu 1 dimasukkan di sini dan lampu 2 dimasukkan di sini. Dan nanti lampu-lampu tersebut akan bisa dikontrol dan dilihat statusnya atau monitoring melalui antarmukanya. Dan antarmukanya sendiri adalah terlihat seperti ini. Antarmukanya dan saya membuat sebuah domain lokal dengan nama salamigal.com untuk mempermudah demonya. Oke, sudah terhubung. Di sini kita bisa pilih perangkat yang kita mau lihat detailnya, misalnya AC. Kita lihat perangkat AC, kita bisa refresh statusnya. Nah, nanti AC itu akan tersambung ke sini, jadi kita bisa aktifkan ya menggunakan ini. Dia akan aktif, matikan. Fokusnya oke. Bisa dilihat, kita nyalakan, kita matikan, kita nyalakan, kita matikan. Dan untuk yang kedua kita juga punya lampu utama. Lampu utama ini tersambung ke relay nomor 1. Kita matikan, kita nyalakan. Kita juga bisa melakukan streaming statusnya menggunakan WebSocket. Dia akan mereport detail dari penggunaannya secara real time di antarmuka. Berapa dia sudah menggunakan daya dan seberapa lama dia sudah on. Oke. Dan untuk input kita coba gunakan sensor suhunya. Ini dia sensor suhu. Ini dia si mungil. Oke, jadi ceritanya sensor ini saya taruh di kamar. Namanya sensor suhu kamar dan temperatur terbaca di sini 34. Cukup panas. Berbeda dengan relay, kita tidak bisa mengontrol sensor, jadi tidak ada tombol on off di sini, hanya ada dua. Refresh sekali saja dan stream, baca datanya secara streaming atau real time. Dia akan terus membroadcast. Coba kita simulasikan dengan memegang sensornya.
agar dia sedikit panas. Apakah nilainya berubah? Nilainya berubah. Kita lepas lagi. Suhunya akan kembali turun. Oke. Oke, jika tadi saya demo sedikit tentang alatnya, kali ini kita kembali ke antarmukanya. Antarmuka ini dibangun menggunakan WebSocket, sehingga masing-masing klien yang terhubung akan otomatis tersinkronkan. Jadi contohnya langsung saja, ini saya membuka dua buah, satu di komputer dan satu dari HP. Jadi antarmukanya ini adalah sinkron. Misalkan kita membuka kontrol pada lampu utama, ketika kita mengklik ini, antarmukanya akan sinkron. Di HP juga akan menampilkan menu yang sama. Jadi konsisten antara satu perangkat dan perangkat yang lain. Sebaliknya juga dari HP, misalnya kita rubah ke menu utama, komputer juga akan terubah. Kemudian kita rubah lagi ke sensor, dia akan masuk ke sensor. Coba kita lakukan stream data sensornya di HP. Di komputer juga akan terstream. Kita stop lagi, komputer juga stop. Jadi itu untuk sementara di sini kita hanya memiliki dua buah jenis perangkat, relay dan sensor suhu DS18B20. Nantinya jika ingin menambahkan perangkat baru, kita bisa melakukannya dengan mudah karena softwarenya sudah ditulis menggunakan teknik moduling, jadi per modul. Misalkan modul relay, di sisi server modul relay memiliki sebuah kelas atau modul dia sendiri. Jadi di modul tersebut sudah ada properti yang bisa dimiliki oleh relay, kemudian kontrol apa saja yang dimungkinkan oleh relay. Dan di sisi klien juga sama, di antarmukanya ini yang dibangun menggunakan React juga memiliki template-template untuk menampilkan perangkat-perangkat tertentu. Jadi untuk pengembangannya kita akan sangat mudah jika ingin menambahkan perangkat baru. Sekali lagi untuk kilasan teknologi yang digunakan di sini. Pada sisi antarmuka kita menggunakan React sebagai library untuk membuat view atau template dari antarmukanya. Kenapa kita menggunakan React? Karena React mendukung pembuatan view dalam metode modeling atau per komponen. Jadi komponen relay, komponen sensor suhu, komponen misalnya sensor jarak, sensor, dan sensor-sensor yang lainnya bisa dibuatkan per komponennya. Jadi sangat mempermudah pengembangan. Kemudian dari sisi komunikasi, kita tidak menggunakan metode pooling atau Ajax, tapi kita sudah menggunakan WebSocket. Jadi komunikasinya bisa dua arah antara klien dengan server, dan juga bisa simultan dan tersinkron. Dengan menggunakan WebSocket, kita bisa banyak menghemat sumber daya ketimbang kita menggunakan metode lama yang berbasis pooling atau Ajax. Itu akan memakan sangat banyak sumber daya dan tidak akan dimungkinkan untuk mengimplementasikannya di Raspberry Pi 1 yang memori dan prosesornya terbatas. Kemudian di sisi server kita menggunakan Python 3 yang didesain menggunakan per kelas, juga ada kelas untuk masing-masing komponen, jadi kita mudah untuk memasang komponen baru.
Dan sebagai frameworknya kita menggunakan Tornado Web Framework yang menangani berbagai hal dalam konteks komunikasi, kemudian template, web server. Kita menggunakan Tornado yang berjalan di Python 3. Jadi demikian untuk detailnya, bisa dilihat di link di bawah di tutorialnya. Semua kode dan semua sumber daya sudah diupload ke GitHub dan bisa colek-colek dan dicoba-coba sendiri, dikembangkan. Dan apabila memiliki kendala, teman-teman bisa masuk ke forum kami di Miyarena DIY yang beralamat di tutorkeren.com. Oke, demikian video sederhana ini. Semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat.